Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Penari Berdarah Dingin, bagian 7. Malam sudah merangkak semakin jauh. Kegelapan menyelimuti seluruh permukaan bumi Kadipaten Bojong Picung. Tidak seperti biasanya, malam ini langit begitu pekat tersaput awan hitam yang menggumpal menghalangi sinar rembulan dan kerlipnya bintang. Suasana malam kelihatannya begitu mencekam, ditambah tiupan angin kencang menderu, menyebarkan hawa dingin menggigilkan tubuh. Namun suasana malam yang tidak ramah itu, tidak menghalangi pendekar Raja Wali Sakti untuk meronda di sekeliling Kedaton Kadipaten Bojong Picung. Pemuda yang selalu mengenakan baju rompi putih itu sudah dapat menyimpulkan kalau berita mengenai adanya makar di Kadipaten ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Hanya saja, memang ada masalah lain yang semakin gawat karena menyangkut keselamatan Adipati Anggara sendiri. Dan itu akibat dari persoalan pribadi yang belum bisa diketahuinya sampai saat ini. Tampaknya aku harus mempercayai cerita Dyah Mardani, gumam Rangga dalam hati. Perhatian pendekar Raja Wali Sakti itu tidak pernah lepas ke arah kamar Onila yang berada di bagian belakang bangunan megah Kedaton Kadipaten Bojong Picung. Ada beberapa kamar lagi yang semuanya ditempati rombongan penari dan penabuh nayaga pimpinan Ki Jawura. Mereka memang belum diizinkan meninggalkan keraton sampai masalah ini selesai. Paling tidak, setelah membekuk orang yang mencoba merongrong kewibawaannya. Tapi mendadak saja perhatian Rangga beralih ke sebuah sudut yang cukup gelap dan terlindung oleh tembok tebal dan tinggi. Kegelapan itu semakin terasa dengan adanya pohon beringin besar yang berdaun rimbun hampir menyentuh tanah. Rangga mengerahkan aji, tatar netra, untuk mengetahui orang yang bersembunyi itu. Hei, mau apa dia di sini? Rangga benar-benar terkejut begitu mengetahui siapa orang yang bersembunyi di dalam kegelapan itu. Hampir tidak dipercayai penglihatannya sendiri. Tapi yang dilihat memang kenyataan. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak dapat lagi menahan diri, dan langsung melesat cepat bagai kilat. Hanya 2 kali lesatan saja, Rangga sudah mencapai tempat persembunyian orang itu. Jelek. Hei. Betapa terkejutnya orang itu begitu tiba-tiba saja di depannya muncul pendekar Raja Wali Sakti. Tubuhnya sampai terlonjak melompat ke belakang beberapa tindak. Bola matanya membeliak lebar dan mulutnya ternganga, namun tak ada suara sedikit pun yang keluar. Sedangkan Rangga berdiri tegak dengan pandangan mata tajam, lurus menyoroti wajah orang itu. Kakang, tersendat dan gugup sekali orang itu. Apa yang kau lakukan di sini, Danupaksi? Tanya Rangga tajam. Aku, laki-laki muda yang ternyata memang Danupaksi itu tergagap menjawab pertanyaan Rangga. Pucat pasi seluruh wajah pemuda itu, dan rasanya tidak sanggup membalas tatapan mata pendekar Raja Wali Sakti. Kepalanya tertunduk dalam, dan tubuhnya agak gemetar seperti pencuri yang kepergok. Rangga menghampiri adik tirinya itu, lalu membawanya ke tempat yang cukup terlindung. Dia tidak ingin kehadiran Danupaksi di Kedaton Kadipaten Bojong Picung ini diketahui orang lain. Rangga bisa menduga kalau kehadiran Danupaksi yang tidak disangka-sangka ini, pasti punya alasan tertentu dan bersifat amat pribadi. Sudah berapa lama kau berada di sini? Tanya Rangga. Sehari setelah Kakang berangkat dari istana, sahut Danupaksi. Kau sudah melalaikan amanatku, Danupaksi. Aku ingat, Kakang. Tapi, terputus ucapan Danupaksi. Tapi kenapa? Desak Rangga ingin tahu. Maaf, Kakang. Ini masalah pribadi, pelan sekali suara Danupaksi. Kepalanya tertunduk dalam, tak sanggup membalas sorot mata kakak tirinya itu. Danupaksi, kau tahu apa yang sedang terjadi di sini, bukan? Dan kau juga tahu, kenapa aku berada di Kadipaten Bojong Picung ini. Kuharap kau jangan menambah-nambah persoalan lagi, tegas kata-kata Rangga. Aku tahu, Kakang. Tapi aku tidak bisa hanya berdiam diri di istana sambil mendengar kabar, kata Danupaksi seraya mengangkat kepalanya perlahan. Katakan, apa persoalan pribadimu, pinta Rangga? Danupaksi tidak langsung menjawab. Dirayapinya wajah pendekar Raja Wali Sakti itu dalam kegelapan. Terdengar tarikan napas yang panjang disusul hembusan kuat. Rangga mengamati raut wajah adik tirinya itu. Sebelumnya, belum pernah Danupaksi terlihat begitu gundah, seakan-akan menyimpan beban berat yang sukar dipikul.
Berbagai macam dugaan mengalir di benak pendekar Raja Wali Sakti, namun tidak ada satupun terlintas pikiran buruk. Dia memang begitu percaya pada adik tirinya ini. Kau sudah tidak lagi menganggapku kakak, Danupaksi. Katakan, apa yang membuatmu datang ke sini? Desak Rangga. Onila, kata Danupaksi pelan. Begitu pelan suaranya sehingga hampir tidak terdengar. Onila, gadis penari itu maksudmu, Danupaksi. Ada apa dengannya? Rangga memberondong berbagai macam pertanyaan. Benar-benar tidak dimengerti, apa masalahnya antara Danupaksi dengan Onila. Sebenarnya aku sendiri tidak percaya, Kakang. Tapi setelah kuselidiki, kata-kata Danupaksi terputus. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya, disertai desahan panjang dan terasa begitu berat. Katakan semua yang kau ketahui, Danupaksi, terdengar lembut suara Rangga. Danupaksi tidak segera membuka suara, dan hanya memandang bola mata pendekar Raja Wali Sakti dalam-dalam. Seakan-akan hatinya hendak minta kekuatan untuk membuka mulutnya. Ada hubungan apa kau dengan Onila? Tanya Rangga, setelah melihat Danupaksi hanya diam saja. Kakang, desah Danupaksi hampir tidak terdengar suaranya. Sudah berapa lama kau kenal dengannya? Tanya Rangga yang sudah begitu yakin kalau antara Danupaksi dan Onila punya hubungan yang tidak diketahui. 3 bulan, sahut Danupaksi pelan. Kau mencintainya, desak Rangga. Entahlah, Kakang. Rangga menepuk pundak adik tirinya itu, kemudian mengajaknya meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan berdampingan tanpa berkata-kata lagi. Danupaksi berjalan sambil menundukkan kepala. Sedangkan Rangga sempat melirik ke arah kamar Onila yang sudah gelap. Pagi-pagi sekali Adipati Anggara sudah berdiri di depan pintu kamar Onila. Di belakangnya berdiri Rangga, Danupaksi, dan Dyah Mardani serta 30 orang prajurit Kadipaten Bojong Picung. Adipati Anggara memandang Rangga sejenak, kemudian mengetuk pintu kamar itu. Tak ada sahutan sama sekali dari dalam kamar. Adipati itu segera memperkeras ketukan di pintu, tapi tetap tidak ada sahutan. Rangga melangkah maju dan mendorong pintu itu. Pelahan pintu yang terbuat dari kayu jati berukir itu terkuak lebar. Semua yang ada di tempat itu jadi tercengang, karena keadaan kamar ternyata kosong. Adipati Anggara bergegas menerobos masuk ke dalam. Ketika dia membuka lemari, tak ada sepotong pakaian pun di dalam lemari itu. Bedebah, geram Adipati Anggara. Periksa kamar lainnya, perintah Rangga. Tanpa ada yang membantah, semua prajurit yang menunggu di luar kamar bergegas memeriksa kamar-kamar lainnya. Adipati Anggara keluar dari dalam kamar, tepat saat para prajurit datang memeriksa kamar-kamar lain. Mereka semua melaporkan kalau seluruh kamar dalam keadaan kosong. Tak ada seorang pun terlihat. Danupaksi, kerahkan sebagian prajurit, susul mereka ke desa Kuripan. Perintah Rangga tegas. Baik, Kakang Prabu, sahut Danupaksi seraya memberi hormat. Bergegas Danupaksi melangkah pergi sambil membawa beberapa prajurit yang ada. Kemudian, dikumpulkan sebagian prajurit, lalu bergegas berangkat menuju desa Kuripan. Mereka semua berjalan kaki, kecuali Danupaksi yang datang membawa kuda. Sementara Rangga meminta Adipati Anggara untuk mengatur penjagaan di sekitar keraton. Kakang, panggil Dyah Mardani ketika Rangga bergegas melangkah keluar. Rangga menoleh sedikit, namun tidak menghentikan ayunan kakinya. Dyah Mardani berlari-lari mengejar, dan mensejajarkan langkahnya di samping pendekar Raja Wali Sakti. Kau akan kemana, Kakang? Tanya Dyah Mardani. Mengejar mereka, mungkin belum begitu jauh, sahut Rangga tanpa menghentikan ayunan kakinya. Aku ikut, pinta Dyah Mardani. Kau diperlukan di sini, Dyah. Tapi tunggu Danupaksi kembali. Kalau mereka tidak ada di desa Kuripan, kau bisa menyusulku ke Bukit Cangking bersama Danupaksi, ujar Rangga semakin mempercepat langkahnya. Ini perintah, potong Rangga cepat. Hamba, Gusti, buru-buru Dyah Mardani memberi hormat dengan merapatkan kedua tangannya di depan hidung. Dyah Mardani seakan-akan baru tersadar kalau pendekar Raja Wali Sakti itu adalah raja, sekaligus junjungannya yang harus dipatuhi segala perintahnya. Gadis itu langsung berhenti melangkah mengikuti Rangga yang tidak berhenti mengayunkan kakinya keluar. Putri Adipati Anggara itu masih berdiri mematung memandangi punggung Rangga hingga lenyap di balik tembok.
Dia masih saja berdiri mematung meskipun bayangan tubuh pendekar Raja Wali Sakti sudah tidak terlihat lagi. Perlahan-lahan sepasang kaki yang indah itu terayun melangkah. Terdengar suara tarikan napas panjang dan terdengar begitu berat. Dia. Oh. Diah Mardani terkejut ketika mendengar panggilan dari belakang. Gadis itu menoleh, dan tampak Adipati Anggara menghampiri. Ayunan kakinya lebar-lebar, seperti tergesa-gesa. Diah Mardani berhenti berjalan dan menunggu sampai ayahnya dekat. Dia kembali melangkah perlahan setelah laki-laki setengah baya itu berada di sampingnya. "Kau lihat Rang, Gusti Prabu, dia," tanya Adipati Anggara. "Kakang Rangga pergi," sahut Diah Mardani. "Kakang." Adipati Anggara terkejut mendengar Diah Mardani menyebut kakang pada Rangga. "Maksudku Gusti Prabu, ayah," buru-buru Diah Mardani meralat ucapannya. "Kemana perginya?" tanya Adipati Anggara tidak mempersoalkan kekeliruan anak gadisnya tadi. "Entahlah, katanya, akan mengejar mereka," sahut Diah Mardani masih bernada lesu. Adipati Anggara merayapi raut wajah anak gadisnya itu. Sedangkan yang dipandangi seakan-akan tidak mengetahui, dan tetap saja berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Namun karena Adipati Anggara terus memandangi, gadis itu jadi jengah juga. Langkahnya terhenti. Segera dibalikkan tubuhnya membalas pandangan ayahnya. Untuk beberapa saat mereka hanya saling melemparkan pandangan dengan jalan pikiran masing-masing. "Aku tahu apa yang merisaukan hatimu, Diah. Aku hanya minta kau bisa menyadari dirimu sendiri. Jangan berharap terlalu melambung jauh," ujar Adipati Anggara seraya menepuk pundak putrinya. "Ayah," hanya itu yang bisa keluar dari bibir mungil Diah Mardani. Gadis itu sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ayahnya ini. Dia seorang raja dan sudah mempunyai calon permaisuri meskipun masih belum jelas asal-usulnya. "Masih banyak pemuda yang sepadan denganmu," jelas Adipati Anggara lagi. "Aku tidak ada apa-apa, ayah." "Sungguh," kilah Diah Mardani. "Aku harap begitu, Diah. Jangan menambah-nambah kemelut lagi. Ayah tidak ingin membuat Gusti Prabu murka dan kecewa untuk kedua kali." "Aku berjanji, ayah," ucap Diah pelan. Adipati Anggara tersenyum, lalu menepuk-nepuk pundak putrinya lembut kemudian dia kembali berjalan meninggalkan gadis itu seorang diri. Tinggal Diah Mardani kembali tercenung memikirkan pembicaraan singkat namun penuh arti itu. "Ya, aku memang sudah berharap terlalu banyak. Ah, Kakang, kenapa kita dipertemukan dalam keadaan seperti ini? Kenapa kau bukan seorang pendekar saja? Seandainya kau hanya pemuda desa, aku tidak peduli. Tapi, Diah Mardani menggeleng-gelengkan kepalanya. Diah Mardani tidak bisa lagi mendustai dirinya sendiri. Hatinya sudah tergetar akan ketampanan, kegagahan dan tindak tanduk pendekar Raja Wali Sakti. Namun harus disadari kalau pemuda yang sudah menyemai benih cinta di hatinya itu tidak akan mungkin bisa dimiliki. Terlalu jauh jurang pemisah yang menghalangi, tak mungkin dapat diseberangi. Dan itu sangat disadari. Namun tidak mudah baginya untuk menutup kembali pintu hati yang sudah terkuak tanpa disadari itu. "Kakang, mungkinkah aku hanya dapat mengenang dan bermimpi saja? Tidakkah Hyang Widi membuka mata untuk hati kita berdua?" "Oh, Dewata yang agung," desah Diah Mardani lirih. Begitu pesannya seakan-akan hanya desiran angin yang terdengar. Halus dan lembut sekali. Sementara itu jauh di luar perbatasan Kadipaten Bojong Picung, tampak Danupaksi dan para prajurit Kadipaten yang menyertainya tengah bertarung sengit membendung serangan orang-orang yang semuanya mengenakan baju dan cadar tipis merah. Tampak sekali kalau Danupaksi begitu kerepotan, karena kemampuan para prajurit Kadipaten yang menyertainya begitu rendah. Mereka seperti tidak mampu membendung gempuran orang-orang berbaju merah yang wajahnya tertutup cadar. Danupaksi seperti bertarung sendiri melawan satu pasukan prajurit terlatih. Peluh sudah bercucuran membasahi sekujur tubuhnya, namun serangan orang-orang itu tidak ada hentinya. Sudah lebih dari separuh prajurit yang tergeletak tak bernyawa lagi. Darah bersimbah membasahi bumi, sedangkan dari pihak lawan, hanya beberapa saja yang menggelimpar berlumuran darah. Danupaksi benar-benar cemas melihat keadaan para prajurit yang semakin kedodoran menahan gempuran orang-orang tak dikenal ini. Jerit kematian terus terdengar membahana ditingkahi denting senjata beradu, dan teriakan-teriakan pertarungan. "Mundur! Selamatkan diri kalian!
Seru Danupaksi keras sambil mengibaskan cepat pedangnya. Danupaksi terus berteriak-teriak memerintahkan para prajurit Kadipaten Bojong Picung agar mundur. Sedangkan dia sendiri sibuk membendung gempuran orang-orang berbaju merah yang nampaknya tidak ingin membiarkan para prajurit bisa bernapas lagi esok hari. Mereka terus saja menggempur dengan brutal. Tidak mudah bagi Danupaksi untuk menyelamatkan para prajurit Kadipaten Bojong Picung. Mempertahankan diri dari gempuran lawan saja sudah memaksanya memeras keringat. Dalam pertempuran seperti ini, tidak mungkin digunakan ilmu kesaktian. Lagi pula orang-orang berbaju merah itu tidak memberi kesempatan untuk merapalkan ajian. Danupaksi terpaksa hanya menggunakan jurus-jurus untuk mempertahankan diri sambil berusaha melindungi para prajurit yang semakin berkurang jumlahnya. Mundur, mundur, teriak Danupaksi memberi perintah. Semua prajurit berusaha bergerak mundur dan menyelamatkan diri. Namun, orang-orang berbaju merah itu terus saja mendesak dan tidak memberi kesempatan. Danupaksi semakin geram, dan langsung diperhebat jurus-jurusnya. Pedangnya berkelebatan cepat diimbangi gerakan-gerakan lincah. Namun lawannya seperti tidak ada habis-habisnya, meskipun tidak sedikit yang menggelepar bersimbah darah terbabat pedang adik tiri pendekar Raja Wali Sakti itu. Namun pada saat yang semakin kritis, mendadak saja orang-orang berbaju merah tiba-tiba berpelantingan ke udara. Jerit pekik melengking terdengar menyayat saling susul. Pola serangan mereka mendadak saja jadi tidak beraturan. Suasana semakin bertambah kacau dan tidak menentu. Mundur, teriak Danupaksi memberi perintah pada para prajurit yang dibawanya. Kesempatan yang baik ini memang dimanfaatkan Danupaksi untuk menyelamatkan sisa prajurit Kadipaten Bojong Picung yang masih bertahan hidup. Tanpa menunggu waktu lagi, para prajurit itu segera bergerak mundur. Danupaksi sendiri bergegas melompat keluar dari arena pertarungan. Tampak orang-orang berbaju merah tengah terpusat perhatiannya pada sesosok bayangan putih yang berkelebat cepat menyambar-nyambar bagai kilat. "Kakang," desis Danupaksi begitu mengenali bayangan putih yang tengah mengamuk mengobrak-abrik orang-orang berbaju merah. Suit, tiba-tiba saja terdengar siulan keras melengking tinggi. Seketika itu juga orang-orang berbaju merah yang mengenakan cadar berlompatan meninggalkan tempat pertempuran. Begitu cepat dan mendadak sekali, sehingga dalam waktu sebentar saja semuanya sudah pergi. Tinggal seorang pemuda berbaju rompi putih berdiri tegak di antara mayat-mayat bergelimpangan berlumuran darah. Danupaksi bergegas menghampiri. "Kakang!" seru Danupaksi pemuda berbaju rompi putih yang ternyata Rangga berpaling seraya memutar tubuhnya. Danupaksi bergegas membungkuk memberi hormat pada kakak tirinya itu. Bagaimanapun juga Rangga adalah Raja Karangsetra, walaupun kesehariannya adalah pendekar. "Bagaimana kau bisa bentrok dengan mereka, Danupaksi?" tanya Rangga. Tiba-tiba saja mereka menghadang, "Kakang." Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengepung dan menyerang tanpa memberi kesempatan. "Oh, aku malu sekali, Kakang. Aku tidak mampu melindungi para prajurit," keluh Danupaksi. "Bukan kesalahanmu, Danupaksi. Kemampuan mereka memang lebih tinggi daripada prajurit Kadipaten. Inilah salah satu kelemahan Adipati Anggara yang tidak mempedulikan kemampuan prajuritnya," jelas Rangga. "Ya, mereka memang bukan prajurit Karangsetra yang tangguh dan berkemampuan tinggi," desah Danupaksi. "Sebaiknya kau perintahkan mereka pulang, Danupaksi. Biar kita saja yang mengejar pemberontak-pemberontak itu," tegas Rangga memberi perintah dengan halus. "Baik, Kakang," sahut Danupaksi seraya memberi hormat. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang hanya Danupaksi yang tidak pernah meninggalkan sikapnya yang seperti itu. Tapi tidak demikian Cempaka. Gadis itu begitu manja dan tidak menganggap Rangga sebagai raja kecuali di dalam istana. Danupaksi bergegas memerintahkan sisa-sisa prajurit Kadipaten Bojong Picung untuk kembali ke keraton, setelah itu kembali menemui Rangga. Setelah para prajurit itu bergerak kembali ke keraton, Rangga dan Danupaksi bergegas berlari cepat mengejar orang-orang berbaju merah. Tentu saja ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan. Bersambung ke Penari Berdarah Dingin 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.